Nak, pernahkah aku bercerita tentang kisah Timun Mas? Aku menyebutnya Timun Mas dan Rahasia Keteguhan Hati. Kisah ini telah lama nenek simpan dalam ingatan, sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali nenek mengenangnya, rasanya seperti menemukan mutiara-mutiara baru dari pelajaran hidup yang tersimpan di dalamnya. Duduklah, Nak, dan dengarkan baik-baik cerita yang penuh hikmah ini. Karena, dalam setiap detilnya, ada kebijaksanaan yang bisa kau bawa dalam perjalanan hidupmu kelak. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung yang menjulang tinggi, hiduplah seorang janda tua. Wanita tua ini hidup dalam kesendirian, tanpa anak, tanpa suami, hanya ditemani angin yang berhembus lembut dan suara jangkrik di malam hari. Hari-harinya terasa sunyi, penuh dengan doa-doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan. Setiap malam ia menengadahkan tangan dan memohon, "Ya Tuhan, kirimkanlah aku seorang anak. Berikanlah aku seseorang yang bisa kuajarkan cinta dan kasih sayang. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dalam kesepian ini." Doanya terus bergema di bawah sinar bulan dan bintang-bintang. Hingga suatu hari, saat ia sedang menyapu halaman rumahnya yang sederhana, terdengarlah suara gemuruh dari dalam hutan. Tanah bergetar, daun-daun berguguran dari pohon-pohon, dan tiba-tiba muncullah sesosok raksasa dari balik pepohonan. Tubuhnya besar, wajahnya menyeramkan, dengan mata sebesar bulan sabit dan taring yang tajam. Wanita tua itu terkejut, tubuhnya gemetar, tapi raksasa itu berbicara dengan suara yang menggelegar. "Jangan takut, wahai wanita tua. Aku mendengar doamu. Aku bisa memberimu seorang anak, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." Wanita itu, meskipun diliputi rasa takut, memberanikan diri bertanya, "Syarat apa itu, Tuan Raksasa?" Raksasa itu tersenyum sinis. "Anak itu akan menjadi milikmu, tapi ketika ia sudah dewasa, aku akan datang untuk mengambilnya. Kau harus menyerahkannya kepadaku, apapun yang terjadi." Wanita tua itu diliputi rasa ragu. Namun, kerinduannya akan seorang anak begitu besar hingga ia akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku setuju. Aku akan menerima syaratmu." Raksasa itu kemudian mengulurkan tangannya yang besar dan memberinya sebuah biji timun. "Tanamlah biji ini, dan kau akan mendapatkan seorang anak yang kau dambakan," katanya sebelum menghilang ke dalam hutan dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Wanita tua itu segera menanam biji timun tersebut di pekarangan rumahnya. Ia merawatnya dengan penuh cinta, menyiraminya setiap pagi dan sore, hingga akhirnya tumbuhlah tanaman timun yang subur. Di antara daun-daunnya yang hijau, ada satu buah timun yang ukurannya jauh lebih besar daripada yang lain. Buah itu bersinar seperti emas di bawah sinar matahari. Ketika timun itu matang, ia memetiknya dengan hati-hati. Dengan pisau kecil yang ia miliki, ia membelah timun itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang bayi perempuan yang cantik berada di dalamnya. Bayi itu tersenyum padanya, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipi wanita tua itu. Ia menamakan bayi itu Timun Mas, karena ia berasal dari timun emas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ia cerdas, cantik, dan penuh kasih sayang. Ia membantu ibunya di ladang, menjaga ayam-ayam mereka, dan menghibur ibunya dengan nyanyian dan tawa. Wanita tua itu merasa hidupnya kembali bermakna. Namun, di sudut hatinya, ada rasa takut yang terus mengintai. Ia tidak pernah melupakan janji yang dibuatnya kepada raksasa. Setiap malam, ia berdoa agar Tuhan memberikan jalan untuk melindungi anaknya. Waktu terus berlalu, dan Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang kuat dan pemberani. Hingga suatu hari, saat matahari hampir terbenam, terdengarlah suara gemuruh yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Raksasa itu muncul kembali dari dalam hutan. Ia lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Waktunya telah tiba," katanya. "Serahkan Timun Mas kepadaku." Wanita tua itu menangis dan memohon kepada raksasa agar diberi waktu sedikit lagi.
Berilah aku beberapa hari untuk mengucapkan selamat tinggal, katanya dengan suara gemetar. Raksasa itu menyetujui permintaan itu, tetapi ia memperingatkan, jika kau mencoba mengingkari janjimu, aku akan menghancurkan desa ini dan mengambil timun emas dengan paksa. Dengan hati yang penuh kegelisahan, wanita tua itu segera mempersiapkan timun emas. Ia memberikan anaknya sebuah bungkusan kecil yang berisi biji timun, garam, cabai, dan terasi. Anakku, katanya, di dalam bungkusan ini ada benda-benda yang bisa menyelamatkanmu. Gunakanlah ketika kau dalam bahaya. Jangan takut, lari secepat yang kau bisa, dan jangan pernah menyerah. Timun Mas memeluk ibunya erat-erat, berjanji untuk bertahan apapun yang terjadi. Ketika raksasa kembali, Timun Mas sudah siap. Ia berlari ke dalam hutan secepat kilat, dan raksasa itu segera mengejarnya. Dengan setiap langkah kaki raksasa, bumi berguncang dan pohon-pohon bergoyang. Saat raksasa hampir menangkapnya, Timun Mas membuka bungkusan pertama. Ia menebarkan segenggam biji timun ke tanah. Dalam sekejap, biji itu tumbuh menjadi ladang timun yang sangat lebat, dengan tanaman yang merambat dan berduri tajam. Raksasa terjebak di antara tanaman itu, tapi dengan kekuatannya yang luar biasa, ia berhasil merobek tanaman tersebut dan melanjutkan pengejarannya. Timun Mas membuka bungkusan kedua. Ia menebarkan segenggam garam ke tanah. Tanah itu berubah menjadi lautan luas yang menghalangi jalan raksasa. Raksasa, yang tidak pandai berenang, berusaha melintasi air dengan susah payah. Ia hampir tenggelam, tapi akhirnya ia berhasil mencapai daratan dan terus mengejar Timun Mas. Dengan rasa takut yang masih menyelimuti, Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Ia menebarkan cabai ke tanah. Cabai itu berubah menjadi ladang api yang besar, dengan nyala api yang tinggi dan panas. Raksasa berteriak kesakitan, tubuhnya terbakar, tapi ia tetap tidak menyerah. Akhirnya, Timun Mas membuka bungkusan terakhir. Ia menebarkan segenggam terasi, dan tanah di belakangnya berubah menjadi rawa yang dalam dan berbau busuk. Raksasa itu terjebak di dalamnya. Ia berusaha keluar, tapi rawa itu menariknya semakin dalam. Dengan raungan terakhir, raksasa itu tenggelam, dan akhirnya hilang. Timun Mas kembali ke rumah dengan selamat. Ia memeluk ibunya dengan penuh rasa syukur. Mereka hidup bahagia, dan desa mereka kembali damai. Kisah ini, Nak, adalah pengingat bahwa keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup. Tidak peduli seberapa besar masalah yang kau hadapi, jika kau percaya pada dirimu sendiri dan tetap tenang, selalu ada cara untuk mengatasinya. Ingatlah selalu, seperti Timun Mas, kita harus berani dan tidak menyerah, apapun yang terjadi.